Ahok jadi komut diributin. Apa-apa diributin. Sebut Ahok tidak bisa kerja. Helmi Felis cuma gede bacot doang, isinya nol. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Saya setuju di dalam BUMN yang nggak bagus perlu ada pendobrak. Tapi pendobrak yang terukur. Saya setuju shock terapi diperlukan. Tapi habis itu sistem yang dibenahi. Kalau hanya shock terapi yang ada cuma drama doang seperti yang dilakukan Ahok, perubahan yang signifikan tidak tampak di dalam sistem. Itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun jadi ular sanca, ular piton. Saya bilang ini lagi mau tawar lagi. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti itu. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut ribut, kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Sejatinya yang dikatakan Ahok adalah kebenaran. Memang benar adanya. Mereka akan protes keras kalau Ahok akan memberantas mafia di Pertamina. Apalagi sebagai direktur utama. Sekarang saja sebagai komisaris utama mereka sudah ketir-ketir. Pertanyaannya sekarang begini, apakah kelompok yang disebut kadrun tadi yang marah-marah tidak ada orang di baliknya? Oh ada. Siapa? Mafia migas. Kelompok-kelompok yang terkorbankan karena ujaran Ahok dan langkah Ahok untuk membersihkan Pertamina. Sehingga kita mendapatkan kemarin persetujuan untuk menambah belanja 393 triliun rupiah. Yang untuk subsidi sendiri dan kompensasi 350 rupiah. Artinya masyarakat sebagian sangat besar semuanya terlindungi dengan tambahan 350 triliun tambahan subsidi kompensasi. Pegiat media sosial Helmi Felis menilai bahwa komisaris utama atau komut Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tidak bisa bekerja. Helmi Felis melalui akun Twitter pribadinya @helmi_felis sebagaimana dikutip terkini.id pada Jumat 3 Juni 2022 mengatakan, jika semua orang tahu jika Ahok nggak bisa kerja. Helmi pun menyindir keras Ahok dengan menyatakan bahwa dia itu orangnya cuma gede bacot doang, tapi isinya nol. Helmi Felis mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap cuitan ekonom senior Rizal Ramli yang juga menyindir Ahok. Rizal Ramli mempertanyakan mengapa Pertamina Indonesia bisa mengalami kerugian sedangkan Petronas Malaysia bisa untung. Rizal Ramli lantas menyindir bahwa Ahok sebagai komut Pertamina memang hanya bisa berbicara besar. Pasalnya, Petronas bisa untung triliunan meskipun harga bahan bakar minyak atau BBM di Malaysia lebih murah dibandingkan di Indonesia yang mengalami kerugian. Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya pada Kamis 2 Juni 2022 mengatakan, kenapa Pertamina bisa rugi 191 triliun? Tapi Petronas untung 853 triliun pada 2021, padahal harga BBM Malaysia lebih murah dari Indonesia. Bahkan Rizal pun menyentil Ahok jika ia hanya banyak bicara doang. Dilansir dari Dunia Energi, sepanjang 2021, Petronas membukukan laba setelah pajak atau PAT sebesar Rp48,6 miliar atau sekitar 167 triliun. Atau kurs 3.442 per ringgit Malaysia. Ditopang pendapatan yang tercatat Rp248,0 miliar atau setara 853,6 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan Pertamina Indonesia yang justru diestimasikan mengalami kerugian besar. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, melansir IDN Times, untuk Pertamina tadi bisa dilihat arus kas defisit. Estimasinya mencapai 12,98 miliar dolar Amerika Serikat atau 191,2 triliun. Estimasi yang disampaikan Sri Mulyani tersebut diperoleh melalui defisit arus kas Pertamina sebesar 2,44 miliar dolar Amerika Serikat atau 35,86 triliun per Maret 2022. Defisit ini terjadi karena Pertamina tidak menaikkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan. Sehingga Menteri Keuangan itu menegaskan, tak heran jika arus kas operasional Pertamina semenjak Januari constantly negatif karena Pertamina harus menanggung perbedaan harga. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa 2 Juni 2022
menjelaskan penyebab defisit itu lantaran harga minyak dunia naik, namun dijual kembali dengan harga murah. Erick menegaskan bahwa BBM Pertamina tidak naik lagi, mengingat hal itu sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah selalu datang memberi dukungan kepada masyarakat, termasuk soal BBM ini, sehingga mencarikan jalan terbaik demi kebaikan bersama. Memang benar dengan semboyan, tong kosong nyaring bunyinya. Hal itu senada dengan si Helmi dan si Ramli yang sama-sama kosong otaknya tapi sumbang cibirannya. Kita tahu bahwa orang-orang seperti mereka mirip sekali dengan Anies, yang gede omongannya tapi kalau disuruh kerja malah nggak becus. Dulu, si Ramsyong ini paling getol menyindir DPR, menyetujui kenaikan BBM. Sekarang giliran BBM naik dan pemerintah tidak bisa mensubsidi semua jenis BBM, kemudian Pertamina rugi karena jual murah di saat harga minyak dunia melambung. Si Ramsyong ini nyinyir Ahok nggak bisa kerja. Apalagi ditambah si Helmi Buzzer Balai Kota yang ikut-ikutan nyinyir tapi nggak tahu akar permasalahannya. Emang nggak benar semua. Kenaikan harga minyak dunia itu disebabkan berbagai faktor. Salah satunya konflik Rusia dan Ukraina yang telah membuat harga minyak dunia meroket ke rekor tertinggi sejak selama pandemi. Namun dengan kondisi yang krusial ini, pemerintah Jokowi mencarikan jalan terbaik agar masyarakat tetap menikmati harga BBM dengan harga yang terjangkau. Walaupun harus banting harga dan Pertamina merugi karena tidak ikut menaikkan harga BBM. Bukankah hal semacam itu perlu dipahami dan ditelisik lebih dalam agar pemahamannya nggak setengah-setengah? Lah ini kok katanya berpendidikan tinggi, tapi Ramsyong pikirannya nggak segitu. Malah mengkambing hitamkan Ahok yang jelas-jelas nggak ada sangkut pautnya. Bagaimana menurut Anda?